Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Agus Rianto dari SMK Kare, SMK Negeri Kare Kabupaten Madiun. Saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya untuk pelatihan KKGS bidang IoT dengan judul atau tema yaitu konsep smart home, di mana konsep smart home ini saya akan mencoba untuk membuat suatu sistem yang bisa mengontrol perangkat elektronik dari jarak jauh, bahkan dari manapun, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Sebenarnya konsep smart home ini sudah banyak diterapkan oleh teman-teman atau Bapak Ibu untuk tugas akhir, tetapi saya mencoba untuk membuat sistem yang berbeda, di mana seringkali digunakan, yaitu server kontrolnya adalah menggunakan Blink atau Telegram bot atau bahkan sejenisnya banyak sekali. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat sistem kontrol secara tersendiri sehingga dengan mudah kita bisa mengcustom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Baik, secara umum akan saya jelaskan sistem kerja dari sistem konsep smart home yang saya bangun. Secara konsep besar seperti ini Bapak Ibu. Jadi sistem konsep smart home yang saya bangun, di sini saya akan mencoba membuat sistem kontrol tersendiri dengan memanfaatkan web server yang ada di sekolah saya. Kebetulan sudah online dengan IP public, sehingga saya manfaatkan untuk membuat server kontrol secara tersendiri. Berbeda dengan Blink dan juga Telegram bot, kalau Blink kita terbatas fiturnya sesuai dengan apa yang sudah disediakan, khususnya terkait energi atau semacam batasan-batasan. Begitu juga dengan Telegram bot, mungkin kita terbatas dengan perintah menggunakan teks, tapi di sini saya akan mencoba untuk membuat user interface yang menarik, yang mudah untuk digunakan atau diimplementasikan. Secara umum hampir sama dengan Blink ataupun sistem kontrol yang lain, di mana kita bisa mengakses sistem ini dari manapun, yaitu yang diakses oleh klien. Klien bisa menggunakan laptop atau HP dengan syarat harus terhubung dengan internet. Kemudian sistem kontrol kita pasang di server atau cloud yang kita miliki secara sendiri, sehingga bisa mengcustom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kemudian di sini ada device control yang itu nanti akan mengontrol perangkat elektronik yang ada di rumah, baik itu lampu, kipas, gerbang misalkan, ataupun perangkat yang lain sesuai dengan keinginan. Itu secara umum garis besarnya. Nah, untuk device control itu sendiri kita bisa menggunakan Arduino dan komputer seperti yang saya gunakan saat ini. Kebetulan saya hanya memiliki perangkat itu, jadi yang saya manfaatkan Arduino dan laptop saya untuk menghubungkan ke server kontrolnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan lebih praktis lagi, bisa menggunakan Arduino dan ESP8266 untuk koneksi ke jaringan WiFi, atau Arduino dengan Ethernet Shield W5100. Ini secara umum konsepnya seperti ini Bapak Ibu, jadi umum, tidak jauh berbeda. Baik, kita akan uji coba. Nah, tampilan dari sistemnya seperti ini ya Pak. Nah, ini merupakan interface user yang akan digunakan untuk mengontrol perangkat lampu atau elektronik yang ada di rumah Bapak Ibu. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan, jadi kita bisa mengcustom. Di sini kita sudah ada daftar perangkat. Kita juga bisa menambahkan perangkat mana yang mau kita kontrol. Kelebihan dari sistem yang saya buat ini, kita juga bisa
menambahkan perangkat secara lebih dari 1, 2, atau 3 sesuai dengan kebutuhan, dengan ada yang menu tambahan yaitu di menu tambah perangkat. Misalkan di sini kita ingin menambahkan perangkat, tinggal dituliskan ID perangkatnya bebas, kemudian dikasih keterangan apa, misalkan lampu taman, lampu depan, kemudian AC, gerbang, dan lain sebagainya. Kemudian port-port ini yang akan kita gunakan untuk terhubung ke perangkat Arduino-nya. Kebetulan di sini saya batasi hanya port 2 sampai 13, dan yang saya gunakan di sini port 2 dan 13, hanya 2 perangkat. Nanti mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Ini ada fasilitas untuk mengubah perangkat dan lain sebagainya Bapak Ibu, jadi kita lebih user friendly dibandingkan dengan Blink atau yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, ada satu lagi fitur yang sangat istimewa, yaitu penjadwalan, dimana perangkat itu nanti kita bisa atur penjadwalannya mau hidup mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian hari apa aja. Misalkan kita untuk pengontrolan lampu misalkan kita setting untuk lampu taman, misalkan itu hidup jam 5 sore sampai jam 4 pagi, misalkan itu bisa kita setting di sini. Ini kelebihan dari sistem yang kami buat. Kemudian untuk lebih singkatnya, mari kita coba Bapak Ibu. Kita kembali ke menu home. Nah, di sini sudah terhubung laptop saya dengan perangkat keras Arduino. Di sini saya batasi hanya untuk mengontrol 2 perangkat. Mungkin untuk pengembangan nanti bisa ditambahi dengan ini sederhana Bapak Ibu, karena dengan memanfaatkan komponen dan perangkat yang ada jadi seperti ini. Seandainya beli pun banyak di pasaran yang sudah siap modul-modul yang bisa digunakan. Jadi saya akan mencoba untuk mengontrol. Di sini ada lampu dan kipas angin seperti ini. Nah, untuk menghidupkan kita tinggal kembali ke perangkat, bisa menggunakan laptop atau HP selama itu terhubung dengan internet, kemudian mengakses ke alamat SID s.id/e-control seperti ini Bapak Ibu. Otomatis akan didirect ke alamat ini, alamat dari cloud atau server kontrolnya. Misalkan kita akan coba untuk menghidupkan lampu taman ini. Kita tinggal klik on, kemudian kita tinggal klik terapkan. Oke, close, maka lampu akan menyala. Misalkan kita akan menghidupkan kipas, tinggal klik kipas angin, tinggal klik on, kemudian terapkan. Oke, close. Nah, otomatis kipas akan menyala. Nah, kita uji coba juga dengan menggunakan HP, dengan syarat HP-nya harus terhubung dengan internet Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita coba untuk menggunakan HP, misalkan di sini saya matikan untuk lampu taman. Nah, kita klik off, kemudian terapkan. Oke, maka lampu maaf, jadi yang saya tekan adalah kipas angin. Saya ulangi, untuk lampu taman kita menggunakan HP, kita klik off, kemudian terapkan. Nah, otomatis mati Bapak. Jadi dengan mudah kita akses perangkat ini dari manapun, kapanpun, selama kita bisa terhubung dengan internet. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masukan dan saran sangat kami terima. Jadi itu tadi Bapak Ibu terkait dari pemaparan sistem smart home yang kami buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saran dan kritiknya kami terima untuk membangun apa yang sudah kami buat. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan manfaat untuk bidang IoT atau bidang IoT.
sehingga bisa meningkatkan khazanah keilmuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.